Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyelesaikan tugas 1.4K Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif yang dilakukan oleh Nurmila SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 020 Teluk Kabung, Kecamatan Gawung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berikut perkenalkan Bapak dan Ibu yang ikut berkontribusi dalam penyelesaian tugas. Yang pertama yaitu Ibu Rika Okviana Tamar MPD sebagai fasilitator dan Bapak Rahmat Maulana SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Nurmila SPDI, calon guru penggerak angkatan 10. Rancangan aksi nyata. Latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Diharapkan jika seluruh konsep inti dipahami, seluruh warga sekolah akan terbangun budaya positif yang baik di sekolah. Selanjutnya, tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Terbentuknya motivasi intrinsik bagi warga sekolah. Yang selanjutnya yaitu tolak ukur. Terlaksananya diseminasi tentang budaya positif. Terbentuknya keyakinan kelas. Dan terlaksananya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lini masa. Berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, dan wali murid. Melakukan diseminasi, membentuk keyakinan kelas dan konsisten melaksanakannya, serta melaksanakan segitiga restitusi. Yang selanjutnya yaitu dukungan yang dibutuhkan, yaitu kepala sekolah, teman sejawat, murid, wali murid, serta aset yang ada di sekolah. Implementasi konsep budaya positif di sekolah. Pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu dan apa keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Tangannya? Ada yang tahu? Keyakinan kelas itu seperti tata tertib atau aturan atau keyakinan kita ketika kita di kelas, ketika kita di sekolah, tapi yang mengusulkan itu adalah kamu semua. Apa yang kamu harapkan di kelas, apa yang kamu harapkan di sekolah, nilai-nilai apa yang kamu inginkan di sekolah kita ini, di kelas kita ini. Tak mungkin kan kita menginginkan yang tidak, ya? Ada kira-kira? Iya, pasti kita menginginkan yang baik, kan? Nilai kebaikan yang terbaik yang ingin kamu sampaikan di sekalian ini. Ada yang bisa mengerti tentang nilai kebaikan yang ingin kamu terapkan di kelas? Oke, tidak boleh membuli teman. Oke. Oke, menjaga kebersihan. Apa lagi? Alia, kemarin tidak boleh berisik. Apa lagi? Harus jujur. Apa lagi? Pikir, berarti pikir itu salah satu disiplin. Apa lagi? Tak boleh lembek, juga berarti jujur. Itu kata-katanya jujur. Apa lagi? Tak boleh bawa HP kalau tidak diperlukan, kalau tidak diminta sama guru. Kalau misalnya ada pembelajaran dengan online, kata ibu yang boleh bawa handphone boleh. Tapi kalau memang tidak dibenarkan, tidak boleh.
memang urgent, yang menurut kamu memang harus disepakati bersama. Benar ya? Penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama. Ada salah satu siswa kelas 6, sebut saja namanya Selvi, datang terlambat ke sekolah. Dengan berlari, dia menuju kelasnya agar masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian. Dengan tertunduk, dia mengetuk dan memberi salam kepada guru. Berikut penerapan segitiga restitusi yang dilakukan dalam kasus 1. Ananda Selvi, apa kabar? Ananda tahu tidak kenapa Ananda dipanggil ke sini? Kenapa? Iya, Ananda Selvi tahu tidak jam berapa kita masuk sekolah? Jam 7. Betul. Jadi Ananda Selvi ke sekolahnya berapa tadi? Jadi Ananda terlambat.
Ya memang ya nak ya, di dunia ini tidak ada manusia itu yang sempurna. Semua manusia itu pernah berbuat salah, sama kayak ini. Itu juga dulu pernah berbuat salah, tapi kalau kita sudah berbuat salah, kita harus menyadari bahwa kita itu memang salah. Jadi kalau salah kita harus bagaimana? Iya, harus minta maaf kepada orang yang telah kita. Ibu mau tahu alasan Ananda kenapa terlambat datang ke sekolah. Alasannya nonton TV. Kamu cerita apa memangnya? Cerita apa? Kartun, jadi suka kartun ya? Iya. Ibu juga suka kartun waktu ibu masih kecil kemarin ya. Ananda ingat ya keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Nah, jadi Ananda Selvi ini melanggar keyakinan kelas yang mana? Iya, jadi untuk selanjutnya apa yang harus Ananda Selvi lakukan? Tidak? Betul sekali. Itu selain itu apa lagi? Iya, alhamdulillah berarti Ananda Selvi sudah memahami kesalahan, jadi alhamdulillah juga tidak akan mengulanginya lagi ya. Terima kasih Ananda. Untuk hari ini silakan Ananda masuk ke kelasnya ya. Perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Mulfia. Saya dari siswa kelas 6 SD. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan terlambat lagi, saya akan tidur lebih awal dan akan mengatur waktu dengan baik. Kasus kedua. Pada ujian berlangsung, semua murid fokus dengan soal yang telah diberikan pengawas, tidak dengan Alia. Dia sibuk mencontek punya teman di depannya, tanpa mengindahkan bahwa ada pengawas yang sedang melihat gerak-geriknya. Berikut penerapan segitiga restitusi yang dilakukan dalam kasus 2. Assalamualaikum Bu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Alhamdulillah baik ya. Ananda tahu kenapa ibu panggil di sini nak? Tahu. Iya, karena apa? Karena tadi saya menyampaikan. Masya Allah, sudah tahu ya. Apakah perbuatan Ananda itu baik? Ya, tidak. Tidak. Betul sekali ya. Memang ya nak ya, semua orang itu pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi kalau kita salah itu harus iya, berarti kita harus mengakui kesalahan kita sendiri ya. Tidak boleh gengsi ya, kalau kita salah memang kita wajib minta maaf ya. Nah, coba ceritakan sama ibu bagaimana kronologisnya, alasannya kenapa Ananda bisa mencontek. Karena orang tua saya tidak belajar. Terus? Dan saya tidak tahu jawabannya apa. Begitu, makanya melakukan hal yang tidak baik tadi. Ya.
Ananda pernah ingat tentang keyakinan kelas kita yang pernah kita buat kemarin? Ingat? Nah sekarang Ananda itu tadi berbuat salah. Nah apa keyakinan kelas yang Ananda langgar? Jujur. Jadi Ananda jujur. Terus untuk kedepannya apa yang harus Ananda lakukan? Bagus ya. Jadi kedepannya jangan terulang lagi ya. Jangan pernah dimanapun berada ya, dimanapun kita harus menerapkan namanya jujur. Karena jujur itu membawa jujur ya, membawa jujur. Insya Allah itu akan sayang sama orang yang jujur ya. Apa silakan Ananda balik ke kelas ya. Ingat ya tadi pesan ibu, jangan sampai berbuat baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Aini. Saya siswa dari kelas 6. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan menyontek lagi. Saya akan lebih giat belajar dan akan jujur bagaimanapun keadaan saya dan dimanapun saya berada. Terima kasih Bu Guru atas saran dan Penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 020 Teluk Kampung, Desa Gembira. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya juga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan mengucapkan salawat kita akan mendapatkan syafaat yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagi saya minta maaf ya. Adapun diseminasi kita pada hari ini adalah aksi nyata saya sebagai guru penggerak, bukan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10, calon masih ya, karena ini pendidikannya masih lama sampai November nanti. Jadi semoga nanti C-nya hilang hingga jadi GP-nya guru penggerak, amin. Dan ini yang ikut berkontribusi dalam aktivitas guru penggerak yaitu Ibu Rika Okviana Tamar MPD sebagai fasil, dan ini guru kami di dunia maya ketika Zoom, dan kita tidak pernah tatap muka secara langsung. Sementara Bapak Rahman Maulana ini adalah pengajar praktik kami yang mungkin pernah Bapak Ibu jumpai ketika mendampingi individu kemarin. Adapun tujuan kita pada hari ini yaitu yang pertama
untuk menambah wawasan mengenai konsep budaya positif kita di sekolah. Yang kedua, nantinya bertujuan untuk seluruh warga sekolah bisa membuat keyakinan kelas dan diterapkan di kelas kata segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Dapur rambu-rambu kita pada hari ini, semua peserta mendengarkan presentator untuk dalam penyajian materi. Dipersilakan bertanya jika belum memahami, dan kita saling berkolaborasi memberikan masukan yang membangun. Dan kita semua sudah tahu bahwa kita ini seorang guru, tugasnya bukan hanya mengajar di kelas saja, tetapi juga ada item-item yang memang harus kita laksanakan. Saya ingat 4 kompetensi guru. Ada yang ingat Bapak Ibu? Kompetensi profesional, apalagi kepribadian, pedagogi, dan sosial. Nah, keempat itu memang tidak bisa diganggu-gugat ya. Jadi bukan hanya kita itu mengajar saja, tetapi kepribadian kita bagaimana, sosial kita bagaimana, keprofesionalan kita bagaimana, itu secara umum. Nah, untuk di dalam guru penggerak ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif yang akan kita bahas ini ada beberapa item. Yang pertama yaitu disiplin positif. Bagaimana disiplin positif yang sebenarnya? Terus memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ya, kita bahas yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Di disiplin positif ini ya bisa kita contohkan yang telah kita laksanakan di tiap harinya, yaitu siswa itu tidak boleh terlambat, ya kan? Gurunya juga demikian, sama ya, kita tidak boleh kumpul ke bawah, kita sama ya, sama. Disiplin positif ini untuk semua warga sekolah. Yang selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Ini ada 2 motivasi. Ada motivasi eksternal. X ini berarti luar ya Bapak Ibu ya. X berarti dari luar. Dan motivasi internal itu berarti dari dalam diri manusia, dari dalam diri kita. Contohnya, motivasi perilaku ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Siapa yang bisa memberikan contoh? Nilai yang pertama, motivasi yang pertama ini bagaimana? Ada yang bisa memberikan contoh? Dia itu termotivasi
tapi dia menghindari hukuman. Contohnya bagaimana? Dia tuh ada motivasi dari diri dia, tapi motivasinya itu dari eksternal, dari luar. Dia itu takut hukuman. Misal, contoh, murid datang terlambat ke sekolah, dia itu motivasi dari dia itu bukan dari dalam diri dia, tetapi dia takut hukum. Wah, itu nanti Ibu Rina kalau nengok saya nanti hukumnya itu. Nah, itu berarti motivasi yang seperti itu kalau bisa ya jangan karena ibunya, tapi kita ambil yang motivasi di bawah, motivasi internal. Bagaimana siswa itu dia itu menjadi orang yang mereka inginkan, tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan dia termotivasi, tapi karena dari dalam diri dia sendiri. Ini yang harus kita terapkan di sekolah ya. Bagaimana anak itu memiliki motivasi internal pada dalam diri dia, baik dia dalam belajar, baik dia dalam tanggung jawab, baik dalam lingkungan sekolah. Itu jenis motivasi perilaku. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ini sangat sangat seru nih Bapak Ibu ya. Posisi kontrol seorang guru ini terbagi atas 5. Yang pertama itu penghukum, kedua itu membuat rasa bersalah, ketiga itu teman, keempat itu pemantau, kelima itu manajer. Saya kasih contoh. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ini ceritanya ini misalnya Kila datang terlambat ke sekolah. Gurunya itu namanya Bu Rina. Jadi Bu Rina ini marah sama Kila, hukumnya anak tuh. Ya, hukumnya misalnya tak boleh masuk atau cuci WC. Nah itu case ya, untuk zaman sekarang itu tidak dibenarkan lagi. Undang-undangnya sudah ada. Jadi untuk posisi kontrol kita seorang guru itu untuk penghukum itu tidak dibolehkan lagi. Ya, apalagi hukum fisik itu memang tidak dibolehkan lagi. Terus yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ini saya banget ya. Membuat rasa bersalah ini contoh. Misalnya anak murid kita itu membuat kesalahan, misalnya dia itu berkelahi, ya kan? Jadi kita guru ini gini bahasanya, sedih Bunda, masa kamu buat ibu kecewa, kamu tak sayang ya sama ibu, jadi seolah-olah membuat dia rasa bersalah. Ini saya selalu gini nih. Jadi ternyata selama ini dalam posisi kontrol yang ada, ternyata saya dalam sini rupanya. Ya, untuk tidak dalam sini, ternyata dalam membuat rasa bersalah. Saya tuh suka gitu sama anak murid. Kamu tak sayang sama ibu, masa kamu buat begitu? Nah, ternyata itu juga tidak boleh rupanya. Dan saya juga baru tahu kemarin ketika sudah belajar tentang ini. Jadi membuat rasa bersalah kepada anak itu juga tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Walaupun masih ada sedikit, tapi yang paling parah ini jangan sampai ya. Nah ini jangan sampai. Terus yang ketiga lagi, sebagai teman. Ini sebagai teman ini mungkin kita sudah tahu ya. Kalau anak murid kita itu kita posisikan sebagai teman. Nah itu akibatnya bagaimana kira-kira? Nanti dia tidak menghargai kita ya kan? Pikirannya kita kawannya. Nah juga tidak boleh. Boleh kita sebagai teman, tapi lihat kondisinya bagaimana. Kalau di sekolah kita buat sebagai teman,
Nanti dia Gantinya bisa gini kan? atau misalnya ini kawan saya ini santai aja lah, takkan lah dihukum kasih saya begini begitu. Dia tidak boleh. Dan selanjutnya memantau. Memantau ini cuma mantau aja, tidak ada pergerakan. Mana tuh nggak bersepatu, ditengok-tengok kan, dia pantau-pantau aja, tidak ada kasih apa namanya, kasih tidak lanjut, tidak ada ini juga tidak ya. Kita tengok-tengok, kita pantau aja, itu tidak. Ternyata yang paling ini adalah manajer. Manajer ini bagaimana? Manajer ini ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Manajer ini ya, bagaimana kita memanajemen, menyelesaikan masalah yang ada. Kemarin saya ada contohnya, misalnya ada anak murid nyontek misalnya ya, tak mungkin kan kita marahi depan-depan kawan-kawannya ya kan, itu nanti dia kecil hati, itu tidak boleh. Jadi anak itu kita panggil secara individu ya, secara individu kita panggil, kita kasih arahan, dan itu ada langkah-langkahnya. Nanti akan dibahas pada slide selanjutnya yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini manajer tadi ya, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas positif dan pada murid. Nah, yang selanjutnya ini, mudah-mudahan tahun pelajaran baru ini kita semua kelas membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini adalah ya seperti tata tertib atau nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati di kelas. Ya, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya ibu kita kelas 3 nanti tahun ajaran baru nanti buat keyakinan kelas, kasih anak selembar-selembar kertas apa nilai kebajikan yang ingin dia terapkan di kelas, tulis masing-masing sesuai hati dia. Ya, udah itu kita kumpulkan ke depan, kita sepakati semua yang anak-anak yang tulis tadi kita sepakati. Kata ada yang nulis tidak boleh mengganggu kawan, ada yang nulis jujur. Nah, kita bacakan semuanya. Jadi nilai keyakinan kelas yang telah disusun tadi tidak boleh dilanggar, karena yang buatnya siapa? Anak murid, ya kan? Jadi kesepakatan antara anak murid dan guru. Guru hanya mau fasilitator aja, jadi mau fasilitasi aja. Ya, jadi untuk tahun ajaran baru nanti diharapkan semua kelas kita membuat keyakinan kelas masing-masing. Udah itu baru dibuat kayak di karton itu nanti keyakinan kelas 1. Misalnya jujur, bertanggung jawab, apalagi sesuai yang diisi anak murid. Misalnya ada yang sama, ambil satu. Misalnya ada yang menulis jangan bully kawan, misalnya ada 3, kita ambil 1, ya kan? Yang agak mirip-mirip kita ambil aja 1 pernyataannya. Ya. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Keyakinan kelas ya, kita nanya sama anak murid, misalnya contohnya
masuk ke kelas, kita biarkan aja. Udah itu jam kosong kita panggil. Nah, kita selesaikan menyelesaikan masalahnya dengan tiga restitusi, 3 langkah ini. Kita panggil anak, menstabilkan identitas dulu. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Bertanya dulu, apa kabar nak? Baik, katanya. Kapan tadi terlambat? Setelah jawabannya kayak tidur malam bu, atau misalnya tak punya alarm, tak dengar apa-apa lah jawabannya. Jadi ya bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Kita tidak boleh menyalahkannya secara langsung, tak boleh. Bahasanya begini, cara menstabilkan identitasnya, betul nak, tak ada manusia yang sempurna di dunia ini nak. Ibu juga punya salah, cuman bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu, ya kan? Itu nah cara menstabilkan identitasnya. Kita tidak boleh mengejas anak dia langsung salah, tidak boleh begitu. Terus mau fasilitasi tindakan yang salah, kita minta lagi pada anak. Apa alasannya tadi nak, coba ceritakanlah sama ibu. Ibu mau dengar nih. Iya bu, malam tadi kamu terlambat tidur. Udah itu kami misalnya bantu mama, makanya kami lambat tidur, bilang gitu kan. Nah jadi kita tanya lagi, jadi seharusnya bagaimana? Nah, kita tanya sama dia yang kasih jawaban bukan kita yang kasih jawaban, tapi anak itu sadar sendiri dia salah. Oh nanti dia akan memperbaikinya dari diri dia sendiri, akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang ketiga kita tanya lagi keyakinan kelas. Kemarin kita udah buat karena keyakinan kelas. Iya bu, kamu sekarang melanggar keyakinan kelas yang mana? Misalnya tadi dia itu tadi terlambat misalnya. Iya bu, keyakinan kelas kita kan tak boleh terlambat bu, disiplin bu. Berarti kamu melanggar yang mana? Keyakinan kelas terlambat, disiplin bu misalnya. Tapi kita harus buat 3 restitusi ini, kita harus buat keyakinan kelas dulu, aturan dulu. Jadi kalau dia misalnya melanggar aturan itu, nah dia akan tahu sendiri apa yang harus dia perbuat. Kita tanya lagi, seharusnya bagaimana? Pasti dia tahu jawabannya. Iya bu, untuk besok-besok saya tak terlambat lagi bu. Besok-besok saya tidak tidur malam lagi lah bu, katanya. Besok-besok saya tidak ulang lagi bu, katanya. Ya, itu adalah salah satu tahap-tahap segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, tujuan pelaksanaan segitiga restitusi mengubah identitas siswa dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini yang berat ya. Jangankan murid kita pribadi aja bertanggung jawabnya berat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, keterkaitan dengan materi yang 3 sebelumnya. Filosofi KHD. KHD itu ada Bapak Ibu. KHD itu adalah Bapak pendidikan kita, siapa namanya? Iya betul sekali. Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantara itu menjelaskan bahwa katanya murid itu tidak bisa kita ubah. Maksudnya sebenarnya murid itu sudah ada garis-garis samarnya, udah ada bakatnya. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak itu sesuai bakatnya, minatnya. Nah kita udah bisa nengok sebagai seorang guru, kita udah bisa nengok tuh. Oh iya bakatnya sini bagian mengaji.
Oh iya, bakat anak ini bagian seni. Oh, bakat anak ini bagian matematika. Nah, tak bisa ya kan? Harus semuanya hebat matematika, semua tak bisa. Semua anak harus hebat. Misalnya mengaji, semua tak bisa juga ya. Jadi tugas kita adalah menuntut anak bagaimana anak itu tumbuh sesuai kodratnya. Terus bagaimana nilai dan peran guru penggerak tadi dalam budaya positif? Nah, perannya adalah kita itu bagaimana pendidikan kita itu berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu tadi pembelajaran kita sesuaikan dengan kondisi anak. Itu tadi tidak bisa kita menekan anak harus pintar semua dalam satu mata pelajaran, tidak bisa. Memang tidak bisa ya. Pasti ada yang rendah matematikanya kan. Pernah Bapak dan Ibu jumpa anak tuh matematika hebat semua? Pernah? Nah, tidak pernah ya kan. Memang begitu ya, setiap periode, setiap kelas memang berbeda-beda. Terus hubungannya dengan visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah nyaman, aman dan berpihak pada murid dan sesuai dengan filosofi Hajar Dewantara. Ya, itu adalah keterkaitan antara budaya positif dan 3 materi yang telah saya pelajari. Nah, demikian materi kita hari ini. Silakan bagi ada yang bertanya sesuai fakta dan realita kita di lapangan. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau misalnya tidak bisa saya jawab, kita cari sama-sama solusinya bagaimana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Ini aku untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu CPG ya. CGP. CGP, mudahan jadi GP. Jadi pemaparan Ibu tadi itu sangat puas. Cuman begini Bu, masalah budaya positif ya. Kita ini kan di sekolah ini kan bukan hanya yang mendukung pendidikan, itu bukan hanya sekedar anak-anak yang di luar lingkungan sekolah yang memang kadang-kadang anak-anak kita dapat yang tidak positif lah lingkungan di luar sekolah ya. Karena anak-anak ini kan banyaknya di luar sekolah. Nah, jadi bagaimana cara kita terhadap mengapa terhadap lingkungan yang tidak positif tadi, bagaimana cara kita mengatasinya itu aja. Terima kasih. Ada lagi? Ya, kita Jawab yang pertama dulu ya. Tadi kan kita jelaskan bahwasanya ada namanya nilai dan peran guru penggerak. Nilai, salah satu nilai guru penggerak itu namanya kolaborasi. Nah, ini yang berartinya semua kolaborasi kita di dalam mungkin agak bisa kita jalankan sekarang ya. Kolaborasi kita di dalam internal udah bisa kita laksanakan. Nah, seperti ini kan kita kasih tahu sama kawan teman sejawat. Nah, ini seharusnya yang kita harus lakukan. Terus bagaimana kita berkolaborasi dengan masyarakat yang susah enggak? Itu rencana saya nanti tahun pelajaran baru kita undang langsung. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.